cinta Nafa dan Zack sudah kandas. Otomatis pertunangan itu tinggal menjadi kenangan. Jadi Nafa sudah tak terbebani dengan kasus yang menimpa Zack Lee. Nafa kini sedang menikmati kesendiriannya. Gue menikmati hari-hari gue sama Tuhan, gue nikmatin. Pekerjaan gue nikmatin. Gue makan, gue nikmatin. Gue baca firman, gue minum, gue nikmatin. Itu aja. Nothing special, just enjoy your life aja. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Hari baru, semangat baru. Dan pastinya Anda akan lebih bersemangat lagi jika menemani saya Nadia Mulya di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi panas khusus untuk Anda dari meja redaksi Ghospot. Ghospot pagi ini akan memasuki ruang hati Nafa Urbah yang paling dalam. Nafa tak menyangka usia pertunangannya dengan Zack Lee berumur pendek. Dia juga digosipkan hamil. Polemik cover kaset Laskar Cinta milik Dewa semakin memanas. Pihak FPI hari ini akan melaporkan Dhani ke Polda. Pangky Suwito hadir bersama polisi menyelamatkan anaknya dari amukan massa. Baru 2 minggu menikah, Sinta Devi sudah kewalahan dengan sifat buruk Nugi. Iyeth Bustami kabarnya kurang memperhatikan suami dan anak tunggalnya. Tak heran jika gosip cerai menghampirinya. Pemirsa, ternyata bertunangan itu tidak menjamin langgengnya sebuah hubungan. Lihat saja kisah cintanya Nafa Urbah dengan Zack Lee yang harus berakhir karena didera terlalu banyak masalah. Dan kasus pidana yang menimpa Zack Lee itu mungkin menjadi faktor utama penyebab keretakan hubungan mereka. Dan kabarnya lagi pemirsa, Nafa saat ini tengah hamil. Benar nggak sih? Kalau begitu kita dengar saja jawaban Nafa tentunya hanya di Ghospot. Nafa Urbah terkesan sembunyi manakala kasus Zack Lee dan Danar Guritno sedang gencar-gencarnya. Kasus tunangan Nafa Urbah dengan adik Wulan Guritno itu kini sudah mereda meski belum sampai putusan akhir. Zack yang awalnya lolos dari dakwaan kini sudah berstatus tersangka. Satu hal terpenting, Nafa kini bukan lagi berstatus tunangan Zack Lee karena belum lama ini cinta Nafa dan Zack sudah kandas. Otomatis pertunangan itu tinggal menjadi kenangan. Jadi Nafa sudah tak terbebani dengan kasus yang menimpa Zack Lee. Nafa kini sedang menikmati kesendiriannya. Gue menikmati hari-hari gue sama Tuhan, gue nikmatin. Pekerjaan gue nikmatin. Gue makan, gue nikmatin. Gue baca firman, gue minum, gue nikmatin. Itu aja. Nothing special, just enjoy your life aja. Tapi nggak tanpa ada hara-huru di sana-sini itu. Nafa sekarang tak mau lagi disangkut pautkan dengan Zack Lee. Apapun yang menimpa Zack, apapun yang dilakukannya sudah tak berkaitan lagi dengannya. Nama Nafa memang sempat disangkut pautkan dengan kasus Zack Lee. Salah seorang pengacara Danar pernah berujar Nafa juga pantas menjadi tersangka karena dianggap memberikan keterangan palsu. Nafa dianggap melindungi Zack Lee dan Nafa sudah mensomasi pengacara Danar tersebut. Kemarin gue sempat somasi M. Hidayat Imran 2 kali itu, cuman kan yang ngurusin pengacara gue, jadi gue nggak tahu kabar-kabar yang sekarang apa gitu. Kayaknya sih sudah sempat digugat ya, tapi nggak tahu itu. Gue nggak mau ngomongin masalah mereka, bukan urusan gue lagi gitu. Sekarang urusan gue ya gue, jangan disangkut pautin sama apapun itu bentuknya dengan urusan orang lain. Kesendirian Nafa sedikit terusik dengan kabar tak enak. Nafa putus dengan Zack dalam kondisi hamil muda. Tentu sebuah kabar yang sangat tidak enak terdengar di kuping Nafa. Kabar yang membuat nama Nafa tercemar. Semua orang bisa mencemarin, gue juga bisa mencemarin nama baik lo kalau gue ngegosipin soal lo. Gue ngomong lo hamil di luar nikah, gue bisa ngomong kayak begitu di teman-teman gue gitu. Itu kan udah termasuk pencemaran nama baik. Cuma kan sekarang kalau pencemaran nama baik itu kayak fitnah, tuduhan, pencemaran nama baik. Itu kan mulut manusia gitu loh. Itu kan pekerjaan manusia yang hidupnya hanya memikirkan duniawi. Biarkan orang berbicara. Yang nanti kan
yang dapat malu kan mereka juga, gitu aja. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, gitu loh. Kasih aja pipi kirimu, gitu. Jadi nggak usah dibales gitu. Kalau gue seperti itu, tulus dari dalam hati gue nggak mau gitu. Hidup Nafa belakangan memang akrab dengan kejadian buruk. Sinetron mutakhirnya diputus di tengah jalan. Tunangannya berurusan dengan pihak berwajib. Dan kisah cintanya dengan Zack juga terputus di tengah jalan. Bagaimana Nafa memaknai segala kejadian buruk itu? Segala kejadian yang buruk itu diizinkan sama Tuhan. Kejadian yang buruk, penderitaan itu diizinkan sama Tuhan. Kenapa? Supaya kita itu bisa lebih dewasa lagi di mata Tuhan. Kalau gue begitu loh, maaf aja, tapi cara pandang gue seperti itu. Pemirsa, ada orang yang suka menghindar dari masalah, ada yang suka membuat masalah, dan ada juga yang suka lari dari masalah. Anda termasuk yang mana? Masih seputar polemik logo album Laskar Cinta Dewa. Setelah Dani menghampiri Gus Dur untuk meminta bantuan moral dan juga meminta maaf kepada umat Islam melalui televisi karena tidak sengaja menginjak logo berasma Allah itu, ternyata kasus ini jauh dari selesai. Dan hari ini kabarnya Dani akan dilaporkan kepada pihak berwajib oleh sebuah organisasi Islam. Tentunya pemirsa, hati Dani sangat tidak tenang. Lalu, siapakah yang bisa menenangkan hati Dani dalam saat seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Maya, istrinya? Inilah liputan selengkapnya. Dalam kasus logo album Laskar Cinta, Dani Dewa sudah meminta dukungan dari Gus Dur. Secara terbuka, Gus Dur menyatakan berada di belakang Dani. Dani juga sudah menyampaikan maaf kepada umat Islam lewat televisi atas ketidaksengajaan menginjak logo berasma Allah pada sebuah pentas yang disiarkan secara langsung. Berakhirkah polemik antara Dani dengan Habib Rizik Syihab setelah Gus Dur angkat bicara dan Dani sudah meminta maaf? Ternyata belum. M. Alawi Usman dari Badan Investigasi Front Pembela Islam tetap mendesak Dani untuk mengubah logo berasma Allah ini. Kalau seorang Dani merasa dirinya hebat dan dia mengagungkan Allah, pakai di rumahnya, pakai di hatinya. Tetapi tidak pada acara-acara band. Dan apabila Dani tetap tidak mau merubah lambang tersebut, maka dengan berat hati kami harus menyatakan bahwa kami akan melaporkan hal ini ke Polda sebagai sikap dari kaum muslimin, muslimat yang ada di bukan hanya Indonesia ya. Ini punya seluruh Islam seluruh dunia. Alawi Usman juga tak bisa menerima argumen Dani bahwa lirik-lirik lagunya religius sehingga tak ada masalah dengan penggunaan logo tersebut pada sampul albumnya. Di lambang ini ada 100%. Bahwa seorang Dani membuat suatu logo diciplakan dari orang lain dan ini punya umat. Apakah Dani kurang kreatif? Saya ambil contoh nggak usah jauh-jauh ini saja. Ini lambang Dani yang dibuat. Di sini ada laki-laki bertato semua, grup Dani dengan gaya-gaya tato. Tato dalam Islam hukumnya haram. Tapi di lambangnya ada lambang Dani. Nih, Allah, Allah, Allah. Seolah-olah Allah berkesan. Seolah-olah kalau anak muda yang dia punya akidahnya lemah, dia akan bilang, waduh Allah meredoi tato. Tak sekedar menghujat, Alawi Usman juga menyodorkan sebuah solusi. Yang sudah kami buat dan sudah kami sampaikan, bahwa ini adalah hasil kaligrafi yang di buku-buku tadi. Ini hasil dari Dani. Dani hanya menutup logo ini di haknya. Tetapi tetap Allah artinya. Dan ini kalau ditutup haknya tetap artinya Allah. Nah, FPI memberikan solusi. Yaitu bahwa di garis bawah, cukup ditarik garis-garis ini hilang. Maka arti Allah di kedua gambar ini tidak ada. Maukah Dani menerima solusi yang ditawarkan Alawi Usman? Sayang, Dani masih enggan berkomentar. Sementara itu, sebagai istri, Maya Ahmad memberi support kepada Dani lewat caranya sendiri. Sebagai sesama pekerja seni, Maya sepaham dengan kreativitas suaminya. Sebagai istri, Maya menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar yang justru membuat suaminya panik. Dengan tidak ikut membuat panik, mungkin itu adalah support terbesarku ya. Gitu. Dengan tidak mengomeli mungkin ya, tidak mencereweti. Itu support terbesarku lah. Dengan mendoakan mudah-mudahan tidak semakin merembet ke hal yang lain-lain gitu. Setiap orang berhak menggambarkan Allah, mengekspresikan Allah dari
dari pandangannya masing-masing kan gitu loh. Misalnya salah satu orang masang kaligrafi Allah di rumah juga harus ditarik, kayaknya nggak mungkin banget. Terus juga kayaknya yang namanya bertato, bertelanjang dada. Saya rasa Allah tuh tidak begitu kok gitu loh. Saya rasa Allah tuh bahkan mungkin orang-orang yang berjilbab atau mungkin orang-orang yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan umat, tapi ternyata hatinya busuk gitu loh. Maksudnya benar-benar yang kayaknya jangan menuduh orang dari penampilannya aja gitu loh.